إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita saling share knowledge, sambil diskusi apa-apa yang saya dapat dari para masyayikh, para guru-guru, dan dari kuliah-kuliah yang saya ikuti. Mudah-mudahan ilmu ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahannya ya. Supaya kita bisa memulai ini dengan mengharapkan ridha Allah, marilah sama-sama kita baca Ummul Kitab suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala aidan law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aw kama qala fa innahu ya'ti yawmal qiyamah safihan li ashabihi iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safihan li sahibihi aw kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Quran itu akan menjadi pembela kita di hari kiamat. Di hari kiamat itu sudah tidak berlaku lagi lawyer-lawyer yang lain. Luhut kah, Hotman Paris kah, atau Anita Kolopaking yang baru-baru ini membela Joko Chandra. Semua lawyer-lawyer atau Assegaf yang pernah membela Pantai Jawa Tinggi, semua tidak berlaku lagi. Lawyer yang Allah sediakan salah satunya adalah Al-Quran. Nah, hari ini topik utama kita adalah Rasul mengeluh di dalam Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dalam surat Al-Furqan ayat 30. Coba ada yang bisa baca artinya enggak?
Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, ayat ini penting karena ini adalah ucapan dari Rasul Muhammad SAW kepada Allah bahwa nanti kaumnya itu ada sebagian dari kaumnya yang akan meninggalkan Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, suatu umat itu akan diangkat dengan Al-Quran dan dijatuhkan dengan Al-Quran. Ini yang kita takut. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, kita akan dijatuhkan. Barang siapa yang memikul Al-Quran, dia akan dimuliakan. Maka hari ini kita bicara topiknya tentang Al-Quran. Topik yang pertama, ayat yang kita pilih ini adalah ayat tematik kita kali ini adalah ayat Al-Furqan ayat 30. Kalau kita kaji secara bahasa Arab, kita mau coba mengkajinya dari bahasa Arab pada session pertama ini. Session yang berikutnya nanti kita lanjutkan sambil kita minum kopi, sambil santai-santai. Kali ini kita coba mengkaji Al-Quran dengan lebih ringan, nanti dalam suasana yang lebih ringan setelah acara ini. Jadi dalam session pertama ini kita akan mengkaji ayat tematik mengenai bagaimana Rasulullah SAW mengadu kepada Allah, wahai Allah, waqala Rasul. Kita lihat wawnya di sini adalah bukan waw qasam ya. Waw ini adalah waw ataf biasa atau waw kalimat penghubung biasa. Ya. Bahwa Rasul mengadu kepada Allah, waqala Rasul. Kalau yang berbicara Rasul, maka Rasul ini secara bahasa Arab, secara i'rab, dia harus dhammah ya, harus marfu kan. Coba perhatikan di Qur'annya nanti. Waqala Rasulu. Jadi yang berkata siapa? Kita lagi mengkaji, tema kita minggu ini adalah surat Al-Furqan ayat 30 tema kita. Yaitu yang berbunyi waqala Rasulu ya Rabbi apa? Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu ya. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yang gitu kan? Waqala Rasulu berarti Rasul yang bicara, makanya dia pakai dhammah. Dan i'rab kalau yang berkata fa'il itu selalu i'rabnya adalah marfu dhammah ya. Waqala Rasul. Kalau orang bacanya waqala Rasula, wah itu hati-hati salah, maknanya jadi salah. Dia berkata kepada Rasul kalau waqala Rasula. Tapi kalau Rasul yang berkata waqala Rasulu, lalu apa yang dikatakan Rasul, dia maf'ulun bihnya yang dikatakan Rasul adalah berbentuk jumlatul ismiyah. Inna qaumi, sesungguhnya kaum aku. Sehabis inna itu harus bentuknya mansub, isimnya harus mansub. Ya kan? Ya. Makanya walaupun itu bentuknya yang disebut dengan ya huruf ya di sini kedudukannya tetap mansub. Inna qaumi, sesungguhnya kaum aku. Khobarnya berbentuk khobar dari innanya ini berbentuk jumlatul fi'liyah lagi. Inna qaumi ittakhadhu, fi'ilnya mengambil. Maf'ulun binya hadzal Qur'ana, makanya mansub lagi. Mahjuro ini hal keadaannya. Ya, kalau dari segi bahasa Arabnya jelas kedudukannya ada semua ya. Yang pertama kalimat ini berbunyi yang pertama di bahasa Arab, powernya bahasa Arab tuh siapa yang berkata? Waqala Rasulu. Berkatalah Rasul, makanya pakai dhammah. Ya Rabbi ini disebut dengan harfu nida. Ya Rabbi. Asal katanya Rabbi pakai ya, tapi karena ada
harfun nida ya-nya dihazaf. Ya Rabbi, artinya Rabbi ya ada ya mati gitu ya. Karena ada ya di sini ya harfun nida dihazaf, dihilangkan. Karena ini seruan munada, panggil yang dipanggil. Ya. Rasul berkata ya Rabbi. Jadi apa yang diucapkan Rasul kepada Rabbnya? Inna qaumi. Mengadu Rasul, yang diadukan oleh Rasul ini. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Khobarnya apa? Khobar innanya apa? Ittakhadhu, khobarnya berbentuk jumlatul fi'liyah. Ittakhadhu, mengambil. Mereka mengambil, maka pakai wow. Mereka mengambil. Ittakhadha satu orang. Ittakhadhu mereka. Hum ittakhadhu. Huwa ittakhadha. Nah gitu. Kamu antum ittakhadtum. Anta ittakhadta gitu. Ya. Ada lagi. Ada yang mau join lagi. Jadi fenomena hijrah dari Al-Quran itu disebutkan Rasul awal-awal sekali. Ngapain baca Quran? Mendingan nonton Andre Taulani lucu. Atau Baim Paula dapat hadiah apa? Giveaway kan? Atau Ahmad Dhani. Masih mending Ahmad Dhani ada ustadz. Sekarang Baim pun undang ustadz. Mudah-mudahan si Andre Taulani pun undang ustadz. Mudah-mudahan aneh diundang. Amin ya. Jadi manusia itu ada satu saat akan malas berinteraksi dengan Al-Quran karena tidak terlihat tangible asetnya. Tidak ada instant result. Baca Quran nggak dapat duit kan? Nah, gitu. Baca Quran nggak bisa O level, nggak bisa jadi bagus kan pengertian. Padahal orang yang baca Quran itu nanti duitnya berkah. O levelnya jadi bagus, mentalnya jadi kuat, nggak gampang stres. Makanya Rasulullah sudah mengingatkan kita. Waqala Rasul, berkata Rasul, inna ya Rabbi, wahai Tuhanku, nanti kaumku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, inilah di sini gunanya para ulama. Para ulama membagi dalam kitab yang disebut Al-Fawaid. Kalau membuka kitab Al-Fawaid karangan Ibnu Qayyim, para ulama membagi apa yang disebut mahjura. Ini kan hal mahjura, ingat nggak? Hal itu selalu dalam segi bahasa Arab dulu. Nanti sesi kedua kita jelaskan bukan dari segi bahasa Arab. Sesi kedua kita akan jelaskan apa yang bagaimana bentuk-bentuk hijrah dari Al-Quran itu. Pernah dibahas dalam kitab Al-Fawaid karangan Ibnu Qayyim. Nanti saya bahas dalam sesi kedua. Sesi pertama kita bicara bahasa Arab dulu. Mengkaji ayat Quran ini segi bahasa Arab dulu. Kemudian kita dalam sesi pertama ini juga mengkaji segi tajwidnya. Jangan hanya kita bisa baca, tapi bacanya salah. Baca Quran itu harus bertajwid. Kenapa? Karena Jibril menurunkan Al-Quran dengan bertajwid. Maka disebut Al-Quran Al-Mujawwad. Wajib bertajwid itu sebenarnya. Ya kalau nggak mampu, nggak dosa. Kalau mampu berusaha. Makanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Waqafnya di situ. Ya kan? Waqaf tam disebutnya. Waqaf yang pada akhir ayat itu biasanya waqaf tam. Secara umum waqaf yang bagaimana disunahkan sudah sempurna. Waqaf yang paling baik itu waqaf tam disebutnya. Ada waqaf hasan, ada waqaf qabih. Jangan sampai kita berhenti dalam waqaf qabih. Waqaf yang tidak bagus, jangan ya. Member kita yang paling setia nih Pak Agung, Masya Allah, barokah, Insya Allah sehat, panjang umur ya. Saya doakan sehat, bahagia, selalu sembuh dari segala penyakit, panjang umur anak-anaknya disehatkan. Amin, mudahkan rezekinya. Amin. Ya, salam. Ya, Insya Allah ya. Ciri-ciri orang beriman kalau pengajian selalu datang. Insya Allah Pak Agung, Insya Allah barokah, Insya Allah Pak. Ya. Amin. Jadi
Kita lagi mengkaji Pak Agung nih, kita mengkaji ayat minggu ini kita ayat tematiknya adalah surat Al-Furqan ayat 30. Nah, dalam sesi pertama ini kita mengkaji satu bahasa Arab, secara bahasa Arabnya dulu sama tajwidnya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Qa itu termasuk huruf apa? Qa ingat nggak? Qa ini termasuk huruf yang pertama huruf isti'la. Huruf isti'la ada berapa? Ada 7, ingat nggak? Yang pertama huruf isti'la adalah huruf kha. Yang kedua huruf gha. Yang ketiga huruf sha. Yang keempat huruf ba. Yang kelima huruf ta. Yang keenam huruf dha. Yang ketujuh huruf qa. Qa. Banyak orang susah menyebutkan qa, ya. Qa ini pertama ada isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la adalah keadaan di mana lidah itu diangkat. Qa. Lawannya huruf isti'la adalah huruf istifal, lidahnya di bawah. Di antara huruf isti'la ini ada 4 huruf yang merupakan walaupun dia kasrah tetap tebal. Makanya disebut hurufnya huruf tatbib, huruf ism atau huruf yang itu 4 itu tebal itu adalah shad, dha, ta, dha. Ihdinas siratal mustaqim. Agak tipis kan karena kasrah. Tapi kalau qa sama qu dia tetap tebal. Tapi kalau si, su semuanya tebal. Huruf ismat ya. Semua tebal huruf ismat ini. Si, su, bo, di, bu, to, di, bu, do, di, du tetap tebal semua. Do, di, du, do, di, du. Walaupun paling nah, selain dia huruf isti'la, qa ini adalah huruf syiddah. Kenapa disebut huruf syiddah? Huruf syiddah itu ada berapa huruf syiddah? Ajidu, titun, bakat. Ajidu, kitun, bakat. Hamzah, ja, da, qaf, po, ba, kaf, ta. Itu huruf syiddah. Selain huruf syiddah lawannya adalah ada pasangannya adalah ada 2 lagi selain huruf syiddah. Yang pertama adalah huruf syiddah tawasud kemudian. Tawasud adalah baina syiddah wa rawakha. Syiddah itu lawannya rawakha. Tapi di tengahnya adanya baina syiddah wa rawakha. Apa yang di antara syiddah dan rawakha? Lan amar. Tawasud sebut. Lam, nun, ain, mim, ro. Makanya iya karena ada gitu. Itu tanda dia tawasud. Jadi ada sisa suaranya. Iya karena jangan iya karena nggak ada bekasnya. Iya karena budua iya karena stain. Nunnya juga terakhirnya bunyi masuk ke hidung kan, khaisun. Karena nun merupakan huruf tawasud juga. Lan amar huruf tawasud. Lam nun ain mim ro tawasud. Yang tadi siddah ajidu hamzah jam hamzah jim dal kitun ko bakat bakata. Ada berapa tuh? Ajidu kitun bakat 8. Itu huruf siddah. Lan amar 5 13. Sisanya 15 adalah huruf rawakha termasuk gha. Kha. Bedanya gha sama kha apa? Kha ada anginnya, gha enggak ada. Jadi sifat-sifat huruf harus ingat. Jadi cara kita membaca kita jaga. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu dari sifat-sifat huruf qa tadi. Kalau lam dia nggak boleh tebal kecuali ketika membaca ismul jalalah. Allah itu aja dia tebal, cuma satu tempat aja lam itu tebal. Yang lain dia istifal. Allah yang lain tipis. Karena lam itu bukan huruf isti'la. Lawannya istilah istifal di bawah.
Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bukan Bismillah. Allah tebal, ya. Jadi kita sifat-sifat huruf kita belajar nih. Bagaimana membaca ayat ini? Wa qala rasul. Jadi idgham tuh. Ya, wa qala rasul. Karena di situ adalah lam alifnya lam alif Qamariyah ya. Kalau Samsiyah lam alifnya jelas. Ini enggak jelas ya. Wa qala rasul, dia jadi masuk ke ro. Ya. Wa qala rasul ya rabbi. Nah, karena ya rabbi ini huruf disebut namanya huruf nida, maka rabbi asal katanya kalau rabbuka, rabb kamu, rabbukum, rabb antum. Kalau rabb saya, rabbi pakai ya. Tapi karena ada ya ini, ya yang di depan dihapus. Asal katanya ya rabbi pakai ya situ. Nah, jadi ingat ya, dihazaf. Ya rabbi inna qaumi ittakhadhu. Ittakhadhu ini dari kata-kata ittakhadhu. Kalau satu orang ittakhadha, dua orang ittakhadha, huma pakai alif. Kalau yang mengambilnya hum, ittakhadhu pakai waw alif. Karena ini fi'il apa? Fi'il madhi. Ittakhadhu hadzal qur'ana. Kenapa hadzal qur'ana enggak hadzal qur'anu? Karena ini maf'ulun bih, objek. Jadi hadzal qur'ana mansub. Mahjura, mahjura ini hal. Syaratnya hal apa? Keadaannya apa? Mereka mengambil Qur'annya sebagai dalam keadaan apa? Mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Mahjura itu adalah dia sifatnya nakiroh, nggak ada alif lam ya. Yang kedua dia mansub, maka dia memenuhi syarat hal. Syarat hal itu dua, dia nakiroh sama mansub. Nah, cara bahasa Arab kita sudah bahas ini. Secara tajwid kita lihat tuh, Rabbi itu ro-nya harus tebal. Ingat, ro itu kalau fathah tebal. Wa qala rasul, ro-nya juga tebal. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kenapa enggak dibaca mahjuran? Karena ini yang disebut dengan mad apa? Mad iwad ya. Ini disebut mad iwad, berhenti jadi satu alif kalau berhenti, kalau disambung mahjuron. Tapi kalau berhenti mahjuro, namanya mad iwad ya. Jadi satu, jadi fathatainnya diganti dengan dua ketukan. Insya Allah ini secara sederhana session pertama kita cukupkan di sini. Mungkin session kedua nanti kita lanjutkan lagi, insya Allah di lain waktu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita berpisah, kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan طيبا وعملا متقبلا